Shalom sahabat, masih dalam suasana selesai bulan kemerdekaan. Tetapi ada satu hal yang masih terngiang-ngiang di hati saya dan membuat saya penasaran. Dan untuk menjawab penasaran saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh beliau, Bapak Nadabdab, atau yang lebih dikenal dengan Bapak SN Nadabdab. Selamat siang. Terima Apa kasih. kabar? Selamat siang. Baik, luar biasa. Baik, luar biasa. Oke, Pak, boleh nanya sedikit? Boleh, silakan. Kalau kemarin Bapak menyaksikan upacara detik-detik proklamasi, ada rupanya insiden kecil di sana. Apakah Bapak menyaksikan itu? Oh ya, saya melihat dan saya menyaksikan sendiri. Ada pembawa bendera pusaka yang sedang berbaris. Dan ternyata dalam perjalanan sepatunya bermasalah dengan ada yang lepas sepertinya. Saya melihat jalannya seperti tidak normal, ada sesuatu. Tapi saya lihat dengan teguh, dengan prinsip yang tekadnya terus membara bahwa dia harus menyelesaikan tugas itu. Saya lihat sampai selesai, dia tetap tenang. Itu yang saya lihat. Ya, benar. Namanya Lili Wenda, siswa SMA Negeri 1 Wamena, Papua Pegunungan. Ketika insiden kecil ini terjadi, dia sama sekali tidak terganggu. Dia terus menunaikan tugas meskipun sebelah kakinya hanya beralas kaos kaki putih tanpa sepatu. Walaupun situasi tidak mendukung dan rasanya tidak nyaman, namun dia tetap berkomitmen menyelesaikan tanggung jawabnya. Pak, kalau kita dihadapkan seperti Lili Wenda tadi, saya tidak bisa membayangkan. Tidak hanya keringat yang sejagung-jagung, tapi mungkin bisa jadi ada hal lain yang tidak terduga terjadi sama saya. Tetapi saya melihat Lili Wenda ini luar biasa. Bagaimana menurut Bapak? Baik, saya juga melihatnya adalah suatu spirit yang luar biasa, yang tentunya tidak dibangun hanya dalam waktu sebentar, dalam waktu pembekalan, tetapi itu diawali daripada sejak dia berada, sejak mengerti akan iman, mengerti akan tugas dan tanggung jawab. Begitu kokoh, walaupun ada hambatan. Itu yang saya lihat. Tetap kokoh meskipun ada rintangan, karena sudah dibekali ya. Juga ketika itu kita terapkan sebagai anak-anak Tuhan, Pak. Saya teringat pada Lukas 9 ayat 62. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, Pak, rupanya Lili Wenda ini sungguh siap. Lalu bagaimanakah ketika kita merefleksikan ayat ini? Ketika kita harus menatap ke depan untuk membajak, jangan sampai kita melihat, menengok ke belakang. Saya yang masih muda ini perlu belajar. Bagaimanakah kalau Bapak punya pengalaman seperti ini? Terus maju ketika membajak dan terus melihat ke depan demi kerajaan Allah. Baik, saya lihat
Di situ peranan daripada spiritual yang teguh, komit bahwa tugas harus diselesaikan dengan baik. Selesai dulu masalah belakangan. Selesai dulu. Baik. Jadi kita tidak terbelenggu masa lalu ya. Mari kita menatap ke depan. Baik, kalau tadi Lili Wenda dengan tekadnya berharap Bapak bisa sharing pengalaman tentang totalitas hidup Bapak yang mirip dengan kisah Lili Wenda tadi. Saya coba menjelaskan sebagai berikut. Bahwa sekitar tahun 88, saya disuguhkan satu dokumen ekspor dengan sejumlah 7 juta US dollar, di mana dokumen menunjukkan bahwa barang ekspor sudah masuk di kapal. Waktu saya cek, ternyata kapal ini masih di Arab, di Aljazair. Ini suatu konflik dalam jiwa saya, bahwa kenapa bisa terjadi seperti ini. Jalan paling gampang sebenarnya adalah menolak dengan begitu saja. Tetapi langkah itu saya tidak ambil. Saya coba berpikir, menghubungi semua urusan-urusan terkait, termasuk juga ke pelabuhan, masuk ke bea cukai, masuk ke kantor pusat luar negeri. Saya coba cari tahu. Ternyata semua sama, bahwa kapal itu masih di Aljazair. Saya pikir mengapa, saya panggil yang mengantarkan dokumen, dan jawabnya sudah terjepit. Karena sudah terjepit, terpaksa berbohong, mengatakan bahwa barang sudah di kapal. Saya dengan marah untuk menyatakan bahwa dia hendak menipu saya dengan jabatan saya. Tetapi tidak sampai di situ, tidak hanya sampai di situ, saya coba mencari akar masalahnya. Ternyata bahwa LC-nya sudah mepet waktu, hanya tinggal 1 malam. Jika diperpanjang harus makan waktu 2 minggu, dan panjang ceritanya kembali. Akhirnya pendek kata, dokumen itu saya ambil alih, saya berikan jumlah di dalam rekening yang bersangkutan, tetapi persyaratan tidak boleh ditarik 1 rupiah pun. Rekening yang bersangkutan saya blok, dan dokumen saya kirim ke luar negeri. Setelah uang datang dari luar negeri, bahwa pembayaran dilakukan, maka masalah selesai. Bagi bank tidak persoalan barang dikapalkan atau tidak, tetapi karena kita bekerja berdasarkan dokumen. Dari situ saya perhatikan bahwa invisible hand of God tetap menyertai di dalam setiap kegiatan siapapun yang berkomitmen. Sekian, terima kasih. Wah, luar biasa. Invisible hand of God. Di tengah anak tangga bahkan ada kerikil-kerikil tajam yang complicated. Tetapi invisible hand of God senantiasa menyertai Bapak. Puji Tuhan. Nah, sebab itu kita akan closing. Kita sapa sahabat kita yang ada di rumah dengan berkat. Tuhan Yesus memberkati.